dibawa kemana cucu saya? Halo guys, balik lagi di Ngadongeng Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya di rumah. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film horor berjudul Asi 2. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube gue ya guys. Yuk, lanjut nonton videonya sampai selesai. Cekidot. Film Asi ini berlatarkan tahun 1986. Lanjutan dari film pertamanya, film ini menceritakan tentang Andi dan Ita sudah hidup tenang dari gangguan Asi. Pada tengah malam, terlihat Nenek Amelia sedang duduk di ruang tengah sambil mencatat kegiatan dia sehari-hari. Di kamar, Ita terbangun dan melihat ke arah jendela. Kemudian, Andi menyuruh Ita untuk tidur kembali. Ita pun ingin menggendong Amelia yang tidur di ranjang bayi di samping jendela. Di ruang tengah, Nenek Amelia mendengar suara langkah seseorang. Dia pun menengok ke belakang sambil memanggil Ita. Kemudian, tiba-tiba lampu mati, guys. Andi sangat kaget ketika melihat Asi ada di hadapannya sambil menggendong Amelia. Nenek Amelia yang sedang memegang lilin pun melihat Asi membawa cucunya sambil menyanyikan lagu indung-indung. Kemudian, Nenek Amelia pun terjatuh dan melihat anak mantunya sudah mokat, guys, dengan sangat mengenaskan. Scene pun diperlihatkan seorang anak perempuan berumur 6 tahun yang sedang berlari di tengah hutan seperti dia dikejar oleh seseorang. Seketika anak itu pun tertabrak mobil dan tak sadarkan diri, guys. Scene pun berpindah ke rumah sakit. Terlihat seorang dokter bernama Sylvia sedang berbicara dengan suster bernama Rita. Seketika, datang pasien anak perempuan itu dengan kondisi memprihatinkan dan banyak luka di sekujur tubuhnya. Dokter Sylvia pun teringat akan kejadian 4 tahun yang lalu, di mana anak kesayangannya mengalami kecelakaan, tapi sayangnya tidak dapat diselamatkan, guys. Dokter Sylvia pun langsung mengambil tindakan dengan keadaan si anak perempuan tadi, dan alhamdulillahnya dokter Sylvia dapat menyelamatkan anak itu, guys. Keesokan harinya, anak perempuan itu belum sadar juga. Dokter Sylvia bertanya apakah sudah ada kabar dari keluarganya. Suster Rita pun menjawab tidak ada sama sekali informasi tentang keluarga pasien. Gak ada yang nyari dan gak ada yang lapor anak hilang. Aneh kan, guys? Kemudian Suster Rita pun memberitahu bahwa anak itu tinggal sendirian di dalam hutan belantara. Malam harinya, Sylvia menghampiri suaminya yang bernama Razan yang sedang membuat komik baru di meja kerjanya. Dia bercerita kepada suaminya bahwa sudah 4 tahun sejak anaknya wafat dan dia merasa kesepian, guys. Kehidupannya bersama suaminya malah berubah. Mereka jadi asik dengan dunianya masing-masing. Sylvia pun menceritakan tentang seorang anak perempuan yang dia selamatkan. Dia pun sudah pergi ke dinas sosial dan tidak ada satupun data tentang anak itu ataupun keluarganya. Dia pun sudah mengurus surat-surat untuk mengadopsi anak itu. Razan yang sempat tidak setuju bagaimana kalau anak itu masih punya orang tua. Dan bagaimana kalau ibunya datang mencari anak itu. Sylvia menjawab tidak mungkin. Mana ada ibu yang tega membiarkan anaknya sendirian di hutan belantara. Dia tidak pernah meminta apapun kepada suaminya dan memohon agar diizinkan untuk mengadopsi anak itu. Akhirnya suaminya pun setuju, guys. Keesokan harinya, Sylvia datang ke ruangan anak itu. Sylvia pun bertanya kepada anak itu, "Kamu mau nggak jadi anak dokter?" Anak itu langsung melirik ke arah Sylvia, guys. Setelah itu, Sylvia memberi nama kepada anak itu. Dia memberikan nama Anna, anakku. Tiba-tiba ada angin dingin menyentuh telinga Sylvia. Sylvia menoleh dan tidak ada siapapun di belakang. Dan tiba-tiba muncul bayangan Asi, guys. Sylvia pun pulang ke rumah bersama Anna dan mengenalkan Anna kepada suaminya. Kemudian pandangan Anna tertuju pada ayunan di hadapannya. Mereka sangat senang akhirnya ayunan itu ada yang mainin lagi nih, guys. Tak lama kemudian, tetangganya datang dan menghampirinya. Mereka adalah Alea dan Maipah. Alea langsung berkenalan dengan Anna.
Tapi Ana masih takut bersosialisasi dengan orang lain nih guys. Maklum kan tinggalnya di hutan sendirian. Maipah pun langsung mengajak Alea pulang karena sebentar lagi beduk maghrib nih guys. Saat masuk ke dalam rumah, Ana langsung memperhatikan seisi rumah. Dia merasa asing karena biasanya kan dia melihat cuman pepohonan doang ya guys di dalam hutan. Gak ada apa-apa juga. Dia pun baru melihat dan memegang alat-alat elektronik yang ada di rumahnya Dr. Sylvia. Sylvia kemudian memandikan Ana dan memotong poninya Ana agar Ana terlihat rapi. Ketika Sylvia sedang memandikan Ana, terdengar suaminya memanggil ada telepon dari rumah sakit. Ana yang sendirian di kamar mandi tiba-tiba tertawa seperti senang ada yang datang nih guys. Setelah teleponnya mati, Sylvia kembali ke kamar mandi. Melihat lampu kamar mandi kedap-kedip kayak di disko dan mendengar Ana tertawa-tawa seperti sedang bercanda dengan seseorang. Namun, ketika tirainya dibuka, ternyata hanya ada Ana aja nih guys, nggak ada siapapun di sana. Saat makan malam, Ana kebingungan karena dia tidak terbiasa makan menggunakan sendok. Malah sendoknya dijatuhin dong guys. Dia pun langsung mengambil piring dan makan mojok dekat lemari dong guys. Terlihat Ana makan sangat lahap, menggunakan tangan dan terus cekikikan seperti sedang ada seseorang yang mengajaknya ngobrol gitu nih guys. Malam semakin larut. Ana pun hendak tidur di kamarnya. Karena belum juga tidur, akhirnya Sylvia berdongeng tentang ibu jari kepada Ana. Ibu jari adalah ibu dari keempat jari. Ibu jari akan melindungi anak-anaknya sekuat tenaganya. Sylvia pun berjanji akan melindungi Ana. Sylvia dan Ana pun langsung membuat janji ibu jari, guys. Esokan harinya, Sylvia bergegas menuju rumah sakit. Dan dia akan pulang sekitar pukul 10 malam. Ana berlari menuju ke arah ayunan di halaman rumahnya. Alea menyapa Sylvia dan si Maipah pun kaget melihat penampakan di dalam rumah tetangganya itu. Di dalam rumah, Razan yang sedang teleponan dengan temannya tiba-tiba panik melihat ayunan yang dinaiki Ana mengayun dengan sangat kencang guys. Dia pun berlari dan menghampiri Ana. Ketika dia berlari keluar, ternyata ayunannya melambat dan Ana pun terlihat baik-baik aja guys. Tak lama kemudian, Alea pun datang dan mengajak Ana untuk bermain bersama. Alea pun memberitahu Ana bahwa Pekok adalah ayam kesayangannya, dan si Pekok selalu tidur di pangkuannya. Ana pun mengelus Pekok sambil bersenandung lagu Indung-Indung. Maipah yang mendengar Ana bersenandung langsung menanyakan Ana tahu lagu itu dari mana, dan Ana hanya diam, tidak menjawab apapun. Maipah pun membalikan badannya dan terkejut seketika melihat Asi di kaca sedang mengelus-ngelus kepala Ana guys. Tak lama kemudian, Razan pun datang dan mengajak Ana untuk pulang. Malam harinya, Razan menyuruh Ana untuk makan dan dia pun kembali ke meja kerjanya. Ana pun melirik dan seketika dia tersenyum. Tak lama kemudian, Razan melihat Ana sudah tidak ada di meja makan guys. Dia pun segera mencari Ana dan tiba-tiba Sylvia pun pulang lebih cepat nih guys. Selang beberapa menit, Alea datang dan marah-marah ke rumah. Dia mengatakan bahwa Ana mencuri ayamnya si Pekok. Namun, Alea pun segera diajak pulang oleh Maipah karena takut mengganggu Sylvia dan Razan. Dan ternyata guys, yang mengambil si Pekoknya itu Asih dan langsung memakan hidup-hidup dong. Horor banget sumpah, di sini gue merinding banget nih guys. Tak lama kemudian, Ana pun datang dengan badan yang kotor dan penuh dengan tanah. Di kamar, Sylvia mengatakan bahwa Ana jangan pernah pergi lagi tanpa pamitan pada mereka. Dan langsung berjanji ibu jari lagi nih guys. Karena merasa ada yang janggal, Sylvia pun langsung pergi ke rumah Alea dan bertemu dengan Maipah. Sylvia menjelaskan bahwa tidak mungkin Ana mengambil ayamnya Alea, apalagi ditemani oleh dirinya. Jadi kemungkinan Alea salah lihat nih guys, katanya si dokter Sylvia. Maipah pun tersenyum. Saya sudah tahu Bu Dokter, kata Maipah, dan memberikan makanan kepada Sylvia untuk dibawa pulang. Siapa tahu ada yang mau makan.
Horor banget sih si Maipa di sini, guys. Sepulang dari rumah Alea, Sylvia langsung memberikan makanan itu kepada suaminya. Ketika di dapur, Razan melihat piring itu berisikan anak ayam mentah, guys, yang masih ada bulu-bulunya. Razan kemudian menyimpan di dapur dan kembali lagi untuk melanjutkan pekerjaannya. Ketika itu, Razan mendengar suara-suara dari kamar Anna. Dia pun bergegas untuk melihatnya. Sesampainya di kamar Anna, dia tidak melihat Anna di kasurnya nih, guys. Razan pun mendengar suara dari lemari baju. Dia membuka lemari tapi nggak ada apa-apa. Kemudian ngecek ke kolong lemari juga nggak ada apa-apa dong, guys. Razan terkejut ketika melihat Anna tertidur di atas lemari baju dan segera memindahkan Anna ke kasur. Dan terlihat di atas lemari itu ada penampakan hantu asih lagi dong, guys. Keesokan harinya di rumah sakit, Suster Rita mendengarkan lagu indung-indung yang disenandungkan oleh Suster Yuni, perwakilan dari RSJ. Di samping itu, di rumah Dokter Sylvia menyanyikan lagu indung-indung karena Anna sering menyanyikan lagu itu nih, guys. Sylvia berjanji dia akan pulang lebih awal untuk menemani Anna bermain. Dan mereka terlihat sudah memiliki chemistry banget seperti ibu dan anak, guys. Saat di ruang kerjanya, Sylvia sedang menyanyikan lagu indung-indung. Suster Rita yang masuk ke ruang kerja Dokter Sylvia memberitahu kalau dokter salah lirik lagu. Sylvia pun akhirnya tahu lirik lagu yang sebenarnya. Sylvia bertanya, Suster Rita tahu lagu ini dari mana? Suster Rita memberitahu kalau dia tahu lagu itu dari Suster Yuni dari perwakilan RSJ yang datang ke rumah sakit tempatnya bekerja. Sedangkan Dokter Sylvia tahu lagu itu dari Anna karena lagu itu adalah lagu favoritnya Anna. Scene pun beralih ke rumah. Razan bertanya kepada Anna, gimana Anna bisa tidur di atas lemari? Padahal, kemarin Razan harus naik kursi untuk mengangkat Anna untuk memindahkannya kembali ke tempat tidur. Anna masih terdiam, kemudian Razan menyuruh Anna untuk menggambar gimana caranya dia sampai bisa tidur di atas lemari. Tak lama kemudian, Maipa datang untuk mengambil piring yang diberikannya semalam kepada Dokter Sylvia nih, guys. Kemudian Razan ke dapur untuk mengambil piring itu, dan kaget ketika dilihat ayam mentah itu udah nggak ada, guys. Ya udah pastilah digondol si Asih, ya nggak sih? Di depan lemari, Maipa tuh manggil-manggil nama Asih. Kasih. Maipa tuh kayak seperti punya kekuatan supranatural yang dapat ngelihat hantu-hantu gitu, guys. Tiba-tiba, Razan datang dan mengembalikan piring itu kepada Maipa. Maipa pun kembali ke rumah Alea. Razan kemudian balik lagi ke ruang kerjanya. Dilihat Anna tertidur. Kemudian Razan melihat Anna menggambar sosok wanita yang menyeramkan dengan kuku yang panjang di samping Anna tidur, guys. Tiba-tiba Razan melihat pensil bergerak dengan sendirinya dan dia melihat penampakan ngapung di langit-langit rumah. Razan langsung menggendong Anna dan membawanya ke dalam kamar. Dengan rasa ketakutan, akhirnya Razan pun tertidur sambil memeluk Anna. Saat Razan terlelap tidur, Asih membangunkan Anna dan Anna pun langsung dibawa pergi sama Asih, guys. Sylvia yang pulang kantor langsung mencari Anna dan Razan. Dia melihat Razan masih tidur, sedangkan Anna tidak tahu ada di mana. Mereka berdua segera mencari-cari keberadaan Anna hingga ke sudut-sudut ruangan. Hingga pada akhirnya Sylvia berhasil menemukan Anna di luar rumah. Sylvia sangat marah kepada suaminya karena nggak bisa jagain si Anna. Sylvia merasa gagal. 4 tahun yang lalu dia gagal untuk menyelamatkan anak kandungnya. Dan kini Sylvia tidak mau kehilangan anak lagi dengan berusaha menjadi orang tua yang baik untuk Anna. Razan berusaha untuk menjelaskan kepada Sylvia kalau dia sudah berusaha untuk menjaga Anna. Namun ada hal aneh di rumahnya semenjak kedatangan Anna. Sylvia yang marah nggak mau dengar penjelasan si Razan, malah mewek-mewek gitu, guys.
Ana kemudian mengusap air mata ibu angkatnya itu. Setelah Sylvia memandikan Ana, dan dia melihat jika keran di wastafel menyala. Kemudian Sylvia pun berjalan untuk mematikan keran itu. Dari keran itu mengeluarkan darah, dan tiba-tiba scene beralih ke kamar tidur Ana. Sylvia kemudian tidur bersama Ana, dan ketika sedang tidur, Sylvia mendengar bisikan. Ketika dia berbalik, dia melihat hantu di samping Ana. Ketika dia hendak berdiri, hantu itu menghilang, guys. Sylvia pun langsung membawa Ana ke kamarnya. Dia langsung bilang kepada suaminya bahwa dia melihat perempuan di kamar Ana. Razan tahu dan dia pernah melihat hantu itu juga. Sylvia takut hantu perempuan itu akan mengambil Ana darinya. Razan menenangkan Sylvia dan dia berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan hantu itu mengambil Ana. Keesokan harinya, Suster Yuni bertanya pada Suster Rita, dari mana Suster Rita tahu lagu Indung-Indung itu? Karena dia tidak pernah dengar lagu itu selain dari pasiennya. Kemudian, Suster Yuni menceritakan bahwa dia tahu lagu itu dari pasien RSJ. Suster Rita langsung menemui Dokter Sylvia di rumahnya. Kemudian, mereka pergi ke RSJ tempat nenek Ana dirawat. Suster Rita pun bercerita sepanjang perjalanan bahwa nenek itu masuk RSJ setelah anak dan mantunya meninggal misterius dan cucunya diculik seorang perempuan bernama Asih. Sesampai di RSJ, Suster Yuni menyuruh nenek itu untuk melihat cucunya yang sudah lama hilang, guys. Kemudian, nenek itu memalingkan wajahnya dan terdengar suara lirik lagu 7 tahun lalu dia dengar. Suara Asih, guys. Si nenek yang ngeliat Asih langsung ketakutan dan berteriak-teriak, "Jangan ganggu saya, tolong jangan ganggu saya," gitu kata dia, sambil nunjuk-nunjuk ke samping Razan. Nenek itu kemudian ngamuk-ngamuk gak jelas, kemudian membenturkan kepalanya ke tembok dan bilang kepada Sylvia dan Razan, "Kamu akan mati, kamu akan mati." Sepulang dari RSJ, Razan dan Sylvia melihat Asih dalam perjalanan menuju rumah. Namun mereka mengabaikannya. Sesampainya di rumah, Sylvia mengatakan, "Ana tinggal sama ayah ibu ya." Tiba-tiba hantu Asih datang, guys, dan terjadilah perebutan hak asuh anak antara setan dan ibu angkatnya. Mereka sering teriak gitu, "Anak saya," gitu, dengan dramatis gitu kan, guys. Ketika Sylvia lengah karena ada tangan yang memegang kepalanya, dan ternyata itu tipu muslihat Asih, guys. Ketika dia sadar, Ana udah digondol Asih entah kemana. Keesokan harinya, Razan dan para warga mencari Ana ke dalam hutan. Namun mereka pun tidak dapat menemukan di mana Ana. Malam harinya, Maipa datang ke rumah Dokter Sylvia dan mengatakan anak kalian masih bersama Asih. Razan bertanya, "Ma kenal sama makhluk itu?" Si Ma pun menceritakan, Asih ditemukan di persimpangan jalan. Perempuan malang itu ke kota untuk merubah nasib untuk menjadi kebanggaan keluarga. Oma Fatimah yang menemukan Kasih dan mengenalkan kepada Maipa. Dan Kasih menjadi pengasuh anak kecil. Kasih sangat suka dengan anak kecil. Bahkan anak-anak yang ada di sekitar rumah pun sering bermain dengan Kasih. Kasih sudah dianggap oleh Maipa anaknya sendiri. Dan ketika Kasih tergoda dan jatuh cinta dengan lelaki gendut itu, semua mimpi dan cita-citanya kandas, guys. Si Asih Hamidun, guys, dan lelaki gendut itu pun gak mau tanggung jawab. Asih frustasi. Maipa menyemangati Asih dan menyuruh Asih untuk ikhlas dengan apa yang telah terjadi. Asih pun selalu tertidur ketika si emak bersenandung lagu Indung-Indung. Setelah melahirkan, Kasih pun pulang kampung dengan membawa anaknya yang baru lahir. Tapi tidak ada yang menerimanya. Asih pun memilih mengakhiri hidup anaknya dan dirinya juga, guys. Kemudian si emak pun bersenandung Indung-Indung dan bertanya,
Kasih teh hoyong naon nah. Kemudian si Asih pun nongol. Kuku Asih yang panjang dimasukkan ke mulut si emak dan masuk ke tubuh si emak. Sampai-sampai si emak tak sadarkan diri, guys. Mereka juga melihat Ana sedang bermain domikado bersama Asih di kolong meja. Setelah si emak sadar, mereka menemukan Ana di lemari baju di kamar Ana. Mereka membawa Ana untuk duduk di ruang tengah. Tak lama kemudian, hantu Asih muncul lagi dari dalam tembok, guys. Asih berteriak seketika. Maipah dan Razan terlempar keluar dan pintu pun terkunci, guys. Perhatian Ana pun berpaling kembali ke Asih yang bersenandung lagu-lagu indung-indung. Kemudian Sylvia buru-buru mengalihkan perhatian Ana sambil bersenandung indung-indung juga. Asih murka dan berteriak dekat Sylvia. Dia pun terjatuh dan dia pun tetap bersenandung. Akhirnya mulutnya dibekap oleh tangan Asih dan dilempar dan dibentur-benturkan ke tembok. Razan yang akhirnya dapat menghancurkan pintu rumah dan segera masuk bersama si emak, langsung menolong Sylvia. Sylvia yang tersadar kemudian melihat Ana sudah bersama Asih. Sylvia kemudian membujuk Ana untuk tidak pergi dan berjanji ibu jari. Ana pun menghampiri Sylvia dan Asih pun semakin murka, guys. Asih yang murka menjambak rambut Sylvia. Razan pun dibuat kaku, guys. Kemudian Asih mencekik Sylvia. Ana yang melihat itu langsung menangis mengingat pertemuan pertama kali dengan ibu angkatnya, serta kebaikan dan perhatian yang diberikan Sylvia kepadanya. Ana pun menyuruh agar Asih tidak melakukan hal itu kepada Sylvia. Asih sangat sedih karena Ana lebih memilih Sylvia daripada dirinya. Si emak langsung memeluk Asih dan mengatakan harus ikhlas menerimanya dan disenandungkan kembali lagu indung-indung. Dan kemudian Asih pun menghilang, guys. Di sini tuh yang terakhir tuh dramanya tuh kayak sedih banget, guys. Kayak Asih tuh kayak harus melepaskan anak yang udah dia rawat dari kecil gitu loh. Setelah kejadian yang dilewati di rumah dokter Sylvia, Maipah pun berhenti untuk mengasuh Alea dan ikut bersama Omah Fatima, guys. Omah Fatima pun mengenalkan cucunya bernama Risa. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita film Asih 2. Gue harap kalian suka dan terspoiler dengan video-video gue. Oke, sekian dulu video dari gue. Jangan lupa untuk like dan komen film apa yang mau gue review selanjutnya. Thank you guys, bye!